Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu kembali lewat doa malam hari ini. Mari kita tetap antusias Bapak Ibu, amin. Kita siapkan hati kita siapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami kembali malam hari ini ya Bapa, lewat doa malam kami bersama-sama Tuhan Yesus, Tuhan datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Karena kami rindu Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau. Engkau pun rindu Tuhan Yesus bersekutu dengan kami. Karena Engkau rindu menjamah kami, Engkau rindu memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami dan melepaskan kami Tuhan Yesus, Tuhan kami. Roh yang dahaga, hati yang lelah Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu kami diberikan ya Bapa kelegaan ya Bapa, pemulihan ya Bapa, dan kemerdekaan. Kuduskan Tuhan Yesus ibadah malam hari ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau datang di tengah-tengah kami semua dimanapun kami berada. Lawat kami Roh Kudus, jamah kami semuanya, sentuh hati kami, dan kami persembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan Yesus, Tuhan. Kiranya merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami ya Bapa, karena sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Dari awal sampai akhirnya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau dan berdoa. Haleluya, amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Syukur bagi nama Tuhan di tengah-tengah kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah tercurah bagi kami, tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah dalam hidup kami, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari
semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semua karena anugerahnya yang diberikan bagi kami, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Sekali katakan pada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Sungguh saya percaya Tuhan, bukan kehebatan kami Tuhan, kami ada bagi-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan kita, kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakai, bila Engkau dapat, bila Engkau dapat hidup karunia-Nya, bila Engkau punya semua daripadanya. Haleluya. Semua karena hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Sekali lagi katakan dengan imanmu, semua yang kau miliki karena anugerah Tuhan semata. Semua karena harta kami Tuhan, kelebihan kami, semua berkat-berkat kami, kecakapan kami Tuhan, semua fisik kami, semua karena anugerah-Mu, hadiah daripada-Mu yang tidak layak bagi kami, Kau layakkan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila Engkau dipakainya, bila Engkau bila kita dipakainya, bila Engkau dipakainya. Besar anugerah-Mu bagi kami, besar anugerah. Shikira kalamana shire la 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 la, melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Lebih
pada Tuhan kita. Besar anugerah bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu Yesus, melimpah kasih-Mu bagi kami. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Sekali kata dengan imanmu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari angkat suaramu, berikan penyembahan yang terbaik buat semua anugerah yang tercurah bagi kami. Sungguh besar melimpah kasih-Mu, selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan menyelimuti hari-hari kami di masa susah. Yesus Kau ada di masa kelimpahan. Kau anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bawa puji-pujian terbaik bagi Tuhan yang sudah memberikan kelimpahan segala berkat anugerah. Apapun yang kita terima hari-hari ini, kebaikan, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani, damai sejahtera, kesehatan fisik, kesehatan rohani, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, ataupun di dalam hal yang mungkin hari masih penuh dengan kesusahan, percaya ada Tuhan di balik semua itu. Ada anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Syikira karabala mirama, syikira lalalala. Berfokus kembali pada Tuhan. Hitung kebaikan Tuhan. Lihat karyanya yang ajaib. Lihat penyertaannya dari dulu sampai sekarang. Tuhan yang sama akan menyertai hidupmu. Tuhan yang sama yang penuh dengan mukjizat akan menyertai langkah hidupmu. Hari-hari ini arahkan kami bisa selalu fokus pada Tuhan saja. Fokus pada Yesus saja. Bawa penyembahan bagi Tuhan. Syikira karamana niramana, syikira barabara, syikire dededede. Kayak percaya ada kuasa dalam puji penyembahan. Kayak percaya ada terobosan Tuhan. 1, 2, 3 orang bersehati Tuhan. Oh syikira karabala-bala, pintu-pintu dibukakan. Syikira karabala-bala mana, syikira bala-bala. Besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kami hari ini sampai hari ini masih hidup. Itu karena semua anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur Bapa atas kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pengampunan dosa-Mu, kesembuhan-Mu, mukjizat-Mu yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami tidak henti-hentinya mau memuji dan menyembah Engkau, Allah satu-satunya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup senantiasa menyertai kami, Allah yang selalu mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami dari surga. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu senantiasa. Kami mau tiap hari bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Bapa. Kami tidak mencari tangan-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami akan bertemu dengan Engkau. Engkau akan dengan senyum Tuhan. Engkau akan berkata, anakku marilah dekatlah kepadaku. Engkau senantiasa
memanggil kami. Engkau senantiasa merindukan kami bersekutu denganmu. Engkau senantiasa menunggu kapan anakku mencari wajahmu. Biarlah Abalop Jamlang KBC, anak-anakmu, gerejamu setiap hari, setiap saat, setiap jam mencari wajahmu, bersekutu denganmu Tuhan. Karena Engkau begitu indah. Pada waktu kami bersekutu denganmu, kami begitu indah. Kami merasakan begitu damai sejahtera. Kami merasakan begitu Engkau memeluk kami Bapa. Tidak satu pun Engkau lewatkan. Satu persatu Engkau peluk Tuhan. Engkau peluk, Engkau berkata, anakku janganlah takut. Anakku janganlah takut. Aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim. Engkau biji mataku. Engkau telah kutebus dengan darah. Kubeli lunas dengan darah. Engkau adalah anakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Biarlah Abalop Jamlang KBC, anak-anak di tempat ini terus Tuhan merindukan-Mu, mencari wajah-Mu, terus bersekutu dengan-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan setiap hari untuk mendengarkan apa kata Roh. Setiap hari mempertajamkan telinga rohani untuk mendengarkan apa kata Roh. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk mengajar kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk menuntun kepada kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Engkau rindu menuntun kami. Engkau rindu menolong kami. Engkau rindu memimpin kami kepada kebenaran. Engkau rindu memberitahu kepada kami apa yang terjadi ke depan. Masalah apa yang terjadi. Engkau terus Tuhan mengajar kepada kami. Engkau terus Tuhan berbicara kepada kami. Ampunin kami Bapa, kadang-kalanya kami ini selalu Tuhan tidak bisa mendengarkan apa kata Roh. Kadang-kalanya kami ini daging kami terlalu besar, duniawi kami terlalu besar Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah anak-anak-Mu di Abalop Jamlang KBC mematikan daging kami, mematikan segala keinginan, hawa nafsu dunia, semua keangkuhan hidup. Oh itu yang menyakiti Engkau, mendukakan Engkau. Biarlah Tuhan kami tidak mau lagi Tuhan. Biar hari ini kami mau senantiasa mendengarkan apa kata Roh. Kami mau terus mendengarkan apa pesan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak sesat jalan, supaya kami tahu kemanapun harus kami pergi, apa yang harus kami lakukan, supaya kami tahu keadaan sekarang ini Tuhan, kami tidak ada ketakutan lagi. Amin. Kami tahu Tuhan beserta kami. Kami terus mau fokus mencari Engkau, fokus mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini anak-anak-Mu setia datang doa malam bersama-sama berdoa, menyembah dan memuji, mendengarkan apa kata Roh. Terima kasih Roh Kudus, terima Roh Kudus. Engkau pimpin gereja ini, pimpin jemaat ini, pimpin gereja ini. Biar semua kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, semua Tuhan mengalami Tuhan, mengalami Tuhan pernyataan-pernyataan Tuhan, mengalami Tuhan penglihatan-penglihatan, mengalami Tuhan Engkau berbicara di dalam hati kami. Biar kami makin kuat, biar kami makin teguhkan hati. Kami sedikit pun tidak ada yang takut, sedikit pun tidak ada yang khawatir. Anak-anak-Mu di Abalop Jamlang tetap kuat. Di dalam nama Yesus ada roh keperkasaan di dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan roh keperkasaan Tuhan ada pada setiap kami. Biar kami bisa menghadapi kenyataan hidup, menghadapi masalah demi masalah, menghadapi semua pekerjaan, menghadapi keluarga demi keluarga. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada duka cita dalam hati kami. Senantiasa kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang menolong kami, Bapa yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa, biar kami terus bersekutu dengan Engkau. Terima kasih kasih sayang-Mu dan persekutuan yang indah dengan-Mu yang membuat kami makin kuat, makin menikmati hari demi hari. Kami lalui dengan sangat enteng.
Tidak ada satupun Tuhan yang ketakutan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat, telah kulihat semua kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti Tuhan, yang tak pernah habis di hidup. Kami katakan kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kami lihat semua kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat oh Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan pada Tuhan, telah kulihat semua kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kembali kami Tuhan, bahwa kami Tuhan harus bertekun di dalam iman. Kami mau belajar Tuhan hidup dari iman ke iman. Kami tetap mau mengandalkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau selidiki hati kami Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Kami Tuhan hanya melakukan Tuhan yang menurut kami baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Padahal itu
semua Tuhan tidak sesuai dengan Engkau. Biarlah kami mau belajar lagi Tuhan untuk mengandalkan Engkau, untuk selalu Tuhan hidup dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Engkau topang mereka Tuhan, biarlah mereka tetap teguh berdiri Tuhan di dalam Engkau. Apapun masalah, apapun problema mereka Tuhan, biarlah mereka tetap tidak memandang Tuhan kepada situasi sekelilingnya Tuhan, tetapi kami mau fokus kepada Engkau Bapa, fokus berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari kami yang kami lalui Tuhan, kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk para PA Tuhan, head Tuhan, biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka Bapa. Biarlah mereka semua Tuhan boleh menopang setiap PKS Tuhan, supaya PKS tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah PKS Tuhan Yesus sebagai gembala kecil Tuhan di Komsel Bapa. Biarlah mereka juga Tuhan, para PKS boleh menguatkan setiap anggota Komsel mereka Bapa. Biarlah Tuhan di Komsel juga ada teman sepakat Tuhan. Biarlah mereka boleh sepakat Tuhan untuk mendukung Tuhan setiap anggota-anggota mereka Bapa, sehingga mereka semakin kuat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga datang kepada setiap anak-anak muda Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan, mereka tetap Tuhan takut akan Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Engkau. Biarlah segala roh keterikatan apapun Tuhan atas anak-anak youth kami Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, mereka Tuhan Yesus tidak teralihkan Tuhan fokus mereka Tuhan. Biarlah fokus mereka tetap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak kami. Biarlah orang-orang tua Tuhan juga boleh selalu membawa anak-anak mereka di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam saat teduh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami akan muncul sebagai anak-anak yang perkasa Tuhan, anak yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja-Mu Bapa, gereja-Mu Tuhan, gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, khususnya di dalam menghadapi pandemi ini Bapa. Imannya tetap teguh, imannya tetap percaya sungguh-sungguh Tuhan kepada Engkau. Apapun masalah Tuhan Yesus yang mereka hadapi, Engkau Tuhan yang akan cukupkan Tuhan setiap kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan rohani setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah online kami serahkan kepadamu, baik ibadah umum, ibadah SPK, juga ibadah doa malam Tuhan, dan setiap konsep online Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah lewat ibadah kami ini Bapa, walaupun lewat online Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka Bapa, melawat Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ibadah kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Kami minta padamu Tuhan, Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan.
kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih lagi katakan pada Tuhan sebagai doa kita, seruan hati kita untuk keselamatan bagi bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami Indonesia, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami, seruan kami, Tuhan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Benar Bapa, kami umat-Mu, kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memohon ampun atas dosa bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kembalikan Tuhan bangsa kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami sepakat berdoa Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala keterpurukan, dari segala pandemi maupun segala keterpurukan ekonomi Tuhan, keterpurukan moral Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa. Biarlah saat ini boleh hujan pertobatan turun atas bangsa kami Tuhan. Kau melawat setiap hati-hati yang keras Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap roh pemberontakan Tuhan, roh yang ingin mengacaukan bangsa kami, roh perpecahan Tuhan. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Tuhan kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Bangsa yang beradab, bangsa yang punya moral Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa ini boleh berbalik kepada jalannya yang jahat. Berkati juga pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati berkati menteri-menteri, berkati juga wakil presiden dan segenap jajaran pemerintahan, polisi, tentara, TNI Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesatuan hati, kesatuan roh Bapa. Berikan mereka roh yang tunduk dan taat kepada otoritas. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pak Jokowi. Engkau kuatkan dan teguhkan dia Tuhan. Biarlah dia boleh tetap berdiri tegak untuk memimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Bapa. Segala tipu muslihat iblis, lawan-lawan politik yang menjatuhkan, kami mau hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah hujan pertobatan boleh turun atas bangsa kami. Bangsa kami akan dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang sopan. Terima kasih Bapa atas pemulihan atas bangsa kami. Biarlah Engkau taruh hati-Mu kepada kami, hati pada jiwa-jiwa, kepada mereka yang belum bertobat, kepada mereka yang mengeraskan hati. Biar saat ini Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Dan kami Tuhan Yesus, Tuhan mau merenungkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu dalam kebenaran itu memerdekakan kami, menjamah kami, memulihkan kami, dan memberkati kami.
Kuduskan oleh pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Untuk melengkapi sukacita kita malam hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman malam hari ini saya kasih judul menghormati Tuhan lewat otoritas. Saya bacakan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Anak-anak Betel mencemohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia, itu Elisa, ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang percaya untuk menghormati Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi lewat otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Karena ada struktur otoritas yang jelas di dalam kerajaan Allah. Di dalam Alkitab dikatakan Bapa itu adalah kepalanya Yesus. Yesus itu adalah kepalanya gereja. Nah, gembala atau penatua itu adalah kepalanya jemaat. Dan kita para pekerja, pelayan juga adalah kepala dari orang-orang yang kita pimpin. Nah, saudaraku, ya kita melihat cerita ini di mana ya Nabi Elisa yang setiap hari bertemu dengan mereka. Saya yakin bahwa Elisa ini sering melalui jalan ini, sehingga anak-anak di Betel itu udah mengetahui, udah menghafal mungkin jam-jam Nabi Elisa lewat. Ya, sehingga suatu saat ketika Elisa dari Yeriko hendak ke Samaria, di perjalanan saudaraku di Betel, di pendakian itu, di tempat yang sama, saudaraku dihadang oleh 42 anak-anak dari kota Betel itu. Ketika muncul Nabi Elisa, saudaraku, maka berserulah mereka. Mereka mencemooh, mereka meremehkan, mengata-ngatai. Naiklah botak, naiklah botak. Jadi Alkitab mencatat Elisa itu kepalanya plontos, bahasanya botak, saudaraku. Jadi saudaraku, kita melihat, saya percaya ini tidak sekali mereka mencemooh. Dan saya tahu Elisa ini sabar, berulang-ulang terus menerus. Seringkali orang bilang, kok hamba Tuhan, kok Nabi mengutuk? Bukankah Nabi itu atau hamba Tuhan itu memberkati? Nah, saudaraku, jangan kita hanya melihat dari satu sisi saja. Di dalam Mazmur 105 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata begini, jangan mengusik orang-orang yang diurapi, yang kuurapi, kata Tuhan. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabiku, kata Tuhan. Jadi jelas sekali di sana. Nah, kita melihat kisah ini, saudaraku, mereka melihat penampilan fisik daripada Nabi Elisa. Mereka tidak melihat ada otoritas yang luar biasa dalam hidup Elisa. Itu otoritas Tuhan sebagai nabi yang Tuhan pilih ketika menggantikan Elia yang naik ke surga. Nah, seringkali saudaraku juga dalam kehidupan kita, di dalam berjemaat atau mungkin dimanapun kita berada, seringkali kita
mengabaikan, saudaraku, menganggap remeh otoritas ini. Ya, bahkan ya seringkali saudaraku ketika kita ada sesuatu masalah perkara, ya kita melihat otoritas kita tanpa menyadari bahwa ada Tuhan di atas kepalanya, sebagai kepalanya. Sehingga saudaraku kita melihat kondisi fisiknya mungkin, atau kita melihat masa lalunya, dan kita mulai mencemooh, mengata-ngatai dia. Mungkin nggak di depannya, saudaraku, ada yang langsung frontal, ya di depan hamba Tuhan dia kata-katai, saudaraku. Ada juga mungkin ya di belakang mencemooh, apaan itu pemimpin begitu, oh saya tahu dia siapa, masa lalunya saya tahu. Nah saudaraku, ini berbahaya sekali, ya. Tanpa sadar kita sudah memberontak kepada sang kepala dari pemimpin itu, dari otoritas itu, adalah Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan tidak mau, Tuhan sangat marah. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Nah mungkin di dalam gereja, saudaraku, ya kepala jemaat adalah penatua atau gembala sidang. Nah saudaraku, itu otoritas di atas dia, kepalanya dia itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah kepalanya, itu adalah Bapa. Nah jadi saudaraku, dan di bawah gembala itu mungkin kita sebagai PKS, mungkin kita pembina, kita pelayan, saudaraku. Di bawah kita ada orang yang kita pimpin, ya katakanlah dalam komsel. Nah kadang-kadang kita sering mendengar, saudaraku, anggota komsel ya mencemooh, mengata-ngatai PKS-nya, baik langsung maupun di belakang. Apaan PKS gua begitu? Saya tahu siapa dia. Nah, satu saat saya pernah mendengarkan, saudaraku, ketika ada masalah, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan gereja, tapi ya ada jemaat di dalam gereja, ya mungkin ada permasalahan sedikit, kemudian keluarga dari luar, saudaraku, meninjau begini, katanya dia dari gereja ini, gembala ini, saya tahu gembalanya siapa, saya tahu masa lalunya siapa. Wah, saya dengar begitu, saudaraku, sangat saya merinding mengingat firman ini, saudaraku. Ya, sudah mengata-ngatai. Nah, saudaraku, sehingga terjadi pemberontakan. Ingat kisah kembali ketika Musa disuruh Tuhan membawa umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian di padang gurun. Ya, saudaranya sendiri Miriam bersama ya teman-temannya, saudaraku, membuat persekutuan. Untuk apa? Memberontak kepada Musa dan mulai mengata-ngatai Musa, ya di belakang. Mungkin Musa nggak dengar, emangnya cuma Musa yang diurapi Tuhan? Emangnya Tuhan nggak pakai kita? Ya, mungkin mereka melihat Musa, siapa Musa? Musa itu orang gagap, ya nggak pandai bicara. Makanya waktu Tuhan suruh membawa umat dari tanah Mesir, Tuhan suruh pakai ya saudaranya Harun menjadi penyambung lidah karena dia gagap. Nah mungkin mereka melihat di situ, saudaraku, dan mereka mengata-ngatai. Dan saudaraku, kita melihat ya, maka terjadilah tula, ya turun tula kutuk atas Miriam, penyakit kusta. Nah tadi, saudaraku, saya percaya bukan Elisa, tapi Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan tidak mau, saudaraku, kita mengusik orang yang diurapi. Elisa sudah sabar, ya dan gak biasa. Tapi ketika kali itu, saudaraku, dia berbalik ke belakang dan dia menghardik, saudaraku, 40 anak ini. Enggak tahu dari mana muncul binatang ini, pali itu, saudaraku, di dalam kota, beruang, menerkam semua. Nah, saudaraku, di dalam Amsal dikatakan di sana, saudaraku, bahwa pencemooh itu sudah ada hukumannya. Ya, kalau orang suka mencemooh itu nanti akan nyambung dengan penghakiman, suka ngata-ngatain orang, udah nyambung itu semua, suka jelekin orang, gosipin orang. Nah itu biasanya kalau pencemooh itu dia akan puas kalau sudah selesai mencemooh. Kalau dia belum mencemooh itu kayak kepanasan, kayak cacing, dia nggak puas, dia nggak damai. Ya damainya kalau dia sudah habis mencemooh, dia bangga. Nah saudaraku, ini berbahaya, saudaraku.
Kita lihat lagi contoh kisah dalam saudaraku dalam Alkitab ketika Yakub ya lari dulu meninggalkan orang tuanya saudaranya Esau ke pamannya Laban ya gara-gara itu berkat hak kesulungan. Nah suatu saat saudaraku Yakub berhasil dan ingin kembali ke tengah-tengah saudaranya. Tapi apa yang terjadi saudaraku, Yakub itu takut, dia ingat bahwa Esau mau membunuh dia. Nah tapi apa yang terjadi saudaraku, Tuhan kalau kita baca ceritanya, Tuhan berbicara banyak kepada Yakub, menolong dia, menguatkan dia, dan juga di tengah jalan. Saudaraku, Tuhan berbicara dalam mimpi kepada Esau, kalau engkau bertemu adikmu, jangan ada sepatah kata pun keluar dari mulutmu untuk mengata-ngatai dia. Jelas banget saudaraku. Berarti Tuhan tahu, ya sudah direncanakan Esau, pokoknya ketemu Esau dia akan maki-maki, kurang ngajar lu ya, dulu lu udah ambil hak kesulungan, ya lu pergi, sekarang pulang mau ambil lagi, mungkin begitu. Dia udah rencanakan itu, makanya Tuhan bilang, Esau, kalau engkau ketemu adikmu jangan keluar satu kata pun, jangan memaki-maki dia, jangan mengata-ngatai dia. Nah saudaraku, kita melihat ya, jadi ini sudah bagian dari pemberontakan. Ketika Yesus kembali ke kampungnya, ya, ke halamannya, kampung halaman di Nazaret, saudaraku, orang tahu siapa saudaraku Yesus waktu itu, ya. Dia tahu saudara-saudaranya tukang kayu, orang tuanya tukang kayu, Yusuf tukang kayu. Ketika Yesus datang ke sana sebagai nabi waktu itu, yang diurapi Tuhan, mereka berkata, kita tahu siapa Yesus, kita tahu orang tuanya siapa. Mereka kecewa saudaraku, mereka mencemooh Yesus, ada tukang kayu. Sehingga dikatakan saudaraku, Yesus tidak berbuat satu pun mujizat, kecuali ada beberapa orang disembuhkan. Saudaraku, Yesus heran. Makanya Yesus berkata, nabi tidak dihormati di kandangnya, di tempat lain dihormati. Nah ini saudaraku berbahaya ini. Nah jadi saudaraku, mari saudaraku, ya, kita mau sebagai kita orang yang sudah dipilih Tuhan, kita menyadari dan belajar menempatkan diri kita di mana otoritas kita berada. Ya, dalam bergereja, saudaraku, itu ada urutannya. Mari kita menghormati pemimpin saudara, PKS, pembina saudara. Mungkin saudara lebih pintar dari dia, saudara berpengalaman dari dia. Tapi ketika Tuhan pilih dia, seperti Elisa dipilih saudaraku, dia petani saudaraku, pembajak sawah. Tapi Tuhan panggil dia lewat Elisa. Iya. Dan mungkin orang melihat, dia kan petani. Nah, udah gitu fisiknya saudaraku tidak mendukung. Nah kadang-kadang begitu saudaraku, kadang-kadang kita sering mendengar seperti itu. Ataukah saudaraku di dalam organisasi di kantor, ya, mungkin saudaraku ada bos. Dulu saya pernah menemukan satu bos saudaraku, dia cuma lulusan SMP, ya, dia bos, anak buahnya itu sarjana semua. Ya, dia katakan, Pak Adrian, sebenarnya saya minder, saya nggak enak. Kenapa? Bawaan saya semua sarjana. Dan mereka tahu saya itu lulusan SMP, tapi dia jadi pimpinan di situ, saudaraku. Nah, saya katakan, Bapak itu dikasih otoritas Tuhan. Nah, mungkin kita seperti itu dan kita tidak menghargai dalam segala aspek, saudaraku. Mari kita boleh belajar melihat, saudaraku, ya, supaya tidak terjadi, saudaraku, kekacauan. Ya, dari situ akarnya pemberontakan. Makanya di dalam gereja atau di dalam organisasi dimanapun, ya, dalam bernegara pun, saudaraku, pemberontakan, kekacauan itu terjadi dimulai dari situ, saudaraku, karena tidak menghormati otoritas. Dan ingat kembali, ya, di atas otoritas ada yang tidak kelihatan, yang tertinggi, yaitu Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita belajar, kata Mazmur 133, dia merukun bersama. Artinya apa, saudaraku? Kita belajar mensubmitkan diri, ya. Dan kita, saudaraku, menundukkan diri terhadap otoritas kita. Bisa ada gesekan, itu bisa. Kita mungkin bisa, ya, ada perdebatan, itu wajar. Tapi ingat kembali, saudara ada di posisi mana.
tetap menghargai dan menghormati Tuhan lewat otoritas kita. Supaya dikatakan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kalau kita dalam dukung bersama saudaraku, memang ada pihak lain, yaitu iblis. Enggak senang namanya kerukunan, enggak senang namanya persatuan, enggak senang. Jadi pemberontakan itu saudaraku dari roh jahat. Kalau kita suka ingin memberontak dalam hati kita saudaraku, berarti kita dihasut roh jahat. Ya, di dalam Alkitab ada saudaraku dikatakan roh iblis, ya, roh jahat menghasut. Saudaraku, bisa kita ketika kita lengah, iblis menghasut kita untuk menciptakan perpecahan, kekacauan saudaraku. Nah kalau sudah begitu, ya bukan berkat yang turun, tapi kutuk akan turun atas kita. Nah mari saudaraku kita belajar, walaupun mungkin enggak enak. Saudaraku, saya dulu ikut ya banyak kegiatan-kegiatan di gereja kita saudaraku, termasuk ESC dan sebagainya. Di sana saudaraku kita dibentuk, kadang-kadang saudaraku yang jadi pembina, pemimpin itu adalah orang baru sebagai pelatih. Yang dilatih itu saudaraku ada pemuridnya, yang latih itu murid. Nah saudaraku ada kesaksian, wah dia merasa, aduh kok yang latih gua, kok yang pimpin gua ini murid saya. Tapi dia sadar lagi, wah gua harus mensabitkan diri. Nah dia dibilang dagingnya sakit, waduh itu egonya itu saudaraku memberontak, harga dirinya itu rasa pokoknya dibilang enggak enak banget deh, rasa malu, dipermalukan, masa ditunjuk-tunjuk sama orang baru, ya orang baru yang dipilih ya sebagai otoritas saat itu di ST sebagai pelatih, dan ini sebagai pemimpin bahkan pelayan sudah hamba Tuhan datang, dia harus mensabitkan diri. Nah saudaraku, dia katakan saya harus tunduk karena dia tahu ketika dia submit saudaraku, menundukkan diri, kesanalah berkat Tuhan perintahkan. Amin. Jadi saudaraku, mari saudaraku, Tuhan tidak pernah mau merancangkan kejahatan, mau mengutuk kita, enggak. Tapi kadang-kadang kita yang membuka celah saudaraku, yang mengizinkan sehingga kita tanpa sadar iblis melepaskan kutuk atas kita. Firman Tuhan berkata Ulangan 8 ya, dua hal, berkat dan kutuk kuperhadapkan, pilih mana kata Tuhan. Jadi pilihan di tangan kita. Nah mari saudaraku, mari kita belajar, mari belajar. Benar-benar saudaraku menghambakan diri, ya bukan berarti saudaraku pemimpin itu gila hormat, minta dihormati, bukan. Tapi sewajarnya saudaraku, ya mungkin ada juga yang gila hormat, itu urusan masing-masing. Tapi saya yakin saudaraku, kita bisa melihat ya ketika roh Allah di tengah-tengah kita memimpin kita saudaraku, kita akan merasakan damai sejahtera ketika kita saling menghargai, saling menghormati. Amin saudaraku. Dan benar saudaraku, malam hari ini kita mau belajar, ya kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita mungkin ada kita dalam hati di belakang pemimpin, mungkin di belakang otoritas kita jelek-jelekin, kita cemooh, kita kata-katain pemimpin kita, PKS kita, pembina kita, guru-guru kita dan sebagainya saudaraku. Kita minta ampun sama Tuhan supaya saudaraku jangan kutuk tulah turun atas kita, tapi berkat Tuhan. Dan biarlah saudaraku firman malam hari ini mengingatkan kita, mari saudaraku kita saling mendoakan, ya. Paulus mengajarkan doakan para pemimpin, pembesar, ya. Jadi saudaraku, kalau ini aturannya sesuai saudaraku, maka berkat Tuhan dicurahkan ke sana. Amin. Sekali lagi, Bapa adalah kepala Yesus, Yesus adalah kepala gereja, organisasi, gembala atau penentu adalah kepala dari jemaat. Nah di bawah itu saudaraku ada urutannya saudaraku. Kita sebagai mungkin PKS, pembina sebagainya, kita kepala dari bawahan kita dan sampai dan seterusnya saudaraku. Nah kita ikutin aturan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Percaya janji-Mu wajib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak henti-hentinya mengajar kepada kami, menginsafkan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus membungkus setiap kami yang ikut ibadah online. Doa malam biar kami dikuatkan, biar kami diberkati, biar kami makin setia mengiring Engkau. Darah Yesus membungkus kami, lindungi kami keluar masuk kemanapun kami pergi. Darah Yesus membungkus kami, menjauhkan dari segala yang jahat. Seluruh virus, sakit, penyakit tidak bisa menepak kami. Anak-anak-Mu yang bekerja kemanapun mereka pergi, darah Yesus membungkus mereka, keluarganya, anaknya, usaha pekerjaannya dalam lindungan-Mu yang Maha Esa. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.